Tapi dia agak jenjang tinggi gitu kakinya. Mini poodle warna putih. Kita sih ngelihat sebenarnya dia masih biasa aja ya, masih aktif. Cuman memang udah 12 tahun makan tuh udah nggak terlalu sebanyak dulu lah. Tapi satu sisi kita tahu kalau misalkan orang mau meninggal kan biasanya kan ada nyalanya dulu lah. Dulu ya. Kayak lilin kan katanya kayak gitu, ada nyalanya dulu, and then tiba-tiba dia. Halo dogi-dogi lu, ketemu lagi sama kita di episode yang terbaru. Kita sekarang ngundang teman ngobrolnya Dalton dan Apple spesial datang ke studio kita. Kira-kira siapa ya? Penasaran nggak? Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Cindy. Halo Mbak Ana, terima kasih sudah mengundang. Apa kabar? Baik kabarnya, apa kabar? Baik, terima kasih lo udah sampai nyamperin Dalton dan Apple. Iya dong. Nyamperin si jutek Dalton ya, akhirnya bisa ngeliat ya. Iya. Gimana nih si juteknya Dalton? Dia diem banget, lucu. Gemes. Iya Tan, yang galak-galak, nanti gak ada temen loh. Iya. Kak Cindy mau berbagi, aku manggilnya Cindy apa Nevada Cindy aja. apa Cindy aja ya. Cindy mau berbagi cerita soal pengalaman Cindy punya anabul juga Powerance. Jadi Kak Cindy ini mungkin bisa cerita punya anabulnya gimana, terus jenisnya apa, boleh bagi cerita sama kita di dogi-dogi lu. Iya Mbak, jadi aku itu punya anabul itu udah umur 12 tahun. 12 tahun. Jenisnya adalah mini poodle. Mini poodle tapi dia warna putih gitu. Mini poodle tuh berarti lebih kecil dari Apple apa lebih gede? Lebih gede sedikit. Mungkin beratnya sekitar 6 kilo. 5-6 kilo. Iya, tapi dia agak jenjang tinggi gitu kakinya. Mini poodle warna putih. Lucu. Banyak orang bilang dia itu bule, anjing bule. Kenapa? Soalnya dia ininya merah. Oh, hidungnya merah? Iya, hidungnya merah, terus bibirnya merah gitu. Oh ya? Jadi banyak yang bilang dia bule. Oh gitu? Iya. Tapi anjingnya ada di kampung halaman lah, di balik kampung. Tapi warna bulunya putih? Putih total. Oh. Putih total. Jadi kayak baru lihat juga sih sebenarnya mini poodle yang jenisnya kayak gitu. Tapi ternyata memang dia kan 5 bersaudara. Dia anak kedua kalau aku nggak salah. Semuanya putih dan semuanya merah. Nah ini kamu beli atau kamu adopsi atau kamu dikasih atau gimana tuh sih? Jadi 2012 itu kakakku beli Jack itu, namanya si Jack. Oh namanya Jack sama kayak Jack Sparrow ya? Dulu. Namanya Jack Cullen karena terinspirasi sama Twilight. Ya ampun. Iya, orang pet shopnya. Jadi kakakku yang pertama beli dia di Surabaya. Oh. Terus lucu juga itu Mbak. Jadi dia kan dibeli di pet shop di Surabaya. Terus kakakku tuh belum ngerti soal anjing. Jadi dia tuh datang ke pet shop, dia nanya anjing mana sih yang saya mau beli anjing apa ya yang bagus, karena kan mungkin dulu nggak terlalu digaungkan banget soal adopsi ya. Iya. Anjing apa yang bagus? Terus si orang pet shopnya bilang cara milih anjing gampang, tinggal nanti dibuka aja, nanti lihat siapa yang dekat sama kamu, katanya sih kayak gitu. Oh gitu? Caranya kayak gitu ternyata. Mbak baru tahu juga? Iya, tips maksudnya? tuh. Iya, jadi katanya kalau kita milih anjing itu jangan langsung pilih, oh ini aku mau yang ini gitu katanya. Tapi diajarinnya dibuka nih kandangnya, nanti lihat siapa yang deketin kamu. Oh. Itu tandanya itu adalah pilihan, katanya kayak gitu. Oh gitu. Kecuali kita memang mau yang spesifik ya. Spesifik saya pengen jenis ini Golden gitu. atau apa ya tinggal pilih sendiri gitu. Tapi karena waktu itu kakakku nggak tahu mau milih apa. Cuman dia udah spesifik bilang maunya yang berbulu. Gitu. Akhirnya dia keliling lah. Iya nanti kasih tahu aja Mas mau yang mana jenisnya, lihat dulu aja nanti saya buka kandangnya. Iya. Dilihat-lihat kok nggak ada yang cocok menurut dia. Tiba-tiba ada satu kandang ditutupin kardus terus ditulisin diskon 25%. Kakakku nanya ini anjing apa nih yang di diskon nih gitu. Oh ya? Iya, di diskon. Oh ini mini poodle. Oh lihat dong, pas dibuka ada 5 anak gitu, 5 anjing gitu. Oh bagus nih mini poodle nih. Coba deh. Gimana saya milihnya? Dibuka aja pas dibuka.
buka, 4-4 langsung pergi. Si Jack tuh yang datang terus duduk di bawah kakinya kakakku. Oh ya ampun, so sweet. Terus langsung kayak yaudah ini deh, ini mas berarti anjingmu mas, gitu. Mau nggak gitu. Mau, akhirnya diambil. Ternyata kita baru tahu pas sudah pulang itu ternyata dia itu ada cacar. Jadi kan anjing aku jantan ya, jadi kalau telur itu kan biasanya ada 2 gini. Nah ternyata satunya itu nggak keluar, jadi satunya di atas gini, jadi telurnya cuma 1. Oh gitu. Tapi untungnya nggak mengakibatkan hal-hal apa yang bikin sakit prostat atau apa sih. Gitu, jadi kita sebutnya anjing diskon. Kita bercandainnya kayak gitu kalau kita cerita. Si Jack diskon. Dan namanya Jack Cullen karena terinspirasi dari Twilight ya, sama kayak ini. Dalton terinspirasi dari film Insidious. Oke. Karena waktu itu pas kita lagi nonton Insidious, terus nggak lama ada Dalton, kan dia berkeliaran nih, kayak anjing hilang. Nah si Dalton itu di film itu juga berkeliaran di mimpi, di alam itulah, untuk menemukan pulang lah. Ini kita pas kita dapet dia, udah namanya Dalton karena aku suka film horor kan. Oh gitu, oke. Dia namanya Dalton. Oh, emang mencari arah pulangnya ke sini ya. Nah terus berarti itu anjing pertama Cindy? Iya, anjing pertama di keluargaku. Pertama kali keluarga. Dulu sih mama punya anjing, tapi anjing kampung. Tapi waktu dia belum nikah lah istilahnya gitu. Pas pertama punya anjing keluarga tuh dia si Jack sih. Oh, nah suka dukanya pelihara anjing pertama tuh gimana? Itu kamu incas banget nggak untuk ngurusin dia apa segala macem gitu? Iya, jadi lucunya itu ceritanya kakakku yang pertama kan yang beli dia di Surabaya. 1 tahun di Surabaya, wisuda, selesai kuliahnya di Surabaya, pulanglah ke Balikpapan. Dibawa nih ke Balikpapan. Dibawa ke Balikpapan, kita liatin. Aku ingat banget sih pertama kali, kan kalau di pesawat itu kan dia ada karantina, terus ada di bios segala macamnya ya. Jadi pas kita bawa pulang ke Balikpapan, di rumah itu dia tuh masih dalam keadaan unconscious gitu, masih bingung gitu. Kita liatin semuanya tuh, terus ternyata dia lama-lama mulai mengenal rumah. Nah, gara-gara kita ngerasa kayaknya pelihara anjing tuh nggak simple, jadi kita semua sama-sama pelajari lah soal behavior anjing tuh seperti apa, terus apa sih sebenarnya makanan yang boleh dan yang nggak boleh dikonsumsi oleh anjing. Terus kan dia kan tidur sama kita juga, jadi dia tidur di ranjang kami gitu. Terus ya kita suka merhatiin aja sih, kalau misalkan anjing lagi ngamuk tuh kayak gimana, anjing lagi bete tuh kayak gimana, dia lagi happy tuh kayak gimana, kita perhatiin. Jadi sebenarnya learning by doing banget sih belajarin soal si Jack itu. Tapi suka dukanya sih jadinya dia kayaknya dia jadi dominan banget di rumah sebenarnya. Karena terlalu dimanja ya? Karena jadi kita itu sekeluarga tuh nganggap dia itu sebagai orang rumah juga. Jadi kita tuh suka ajak ngobrol, kayak Mbak ngajakin ngobrol si Dalton kan. Kita suka kayak kalau misalnya kita lagi ada gosip gitu kayak sini dengerin gitu-gitu. Jadi mungkin kayaknya dia udah ngerti juga ya kalau misalkan dia penting gitu di rumah ini, jadi kayak dominan banget. Gosip tetangga ya, tetangga baru beli TV baru misalnya, terus si Jack juga, oh iya, manggilnya apa kalau itu Cici ya? Jack ya, Cici. Oh ya Ci, gitu ya ampun, sumpah. Iya, jadi kita suka ajak dia ngobrol lah di rumah, tapi menyenangkan banget sih punya anjing pertama. Karena sekeluarga tuh nggak pernah mikir kita bakal pelihara anjing sih. Karena waktu itu di Balikpapan lokasi rumahnya itu kan di pinggir jalan, terus memang tidak ramah untuk anjing lah istilahnya kayak gitu. Karena depan tuh udah jalan raya, takutnya kalau keluar tuh langsung ketabrak mobil atau apa tuh, pokoknya nggak ramah gitu. Untuk dibawa jalan sore juga tidak terlalu ramah lah di Balikpapan waktu itu. Iya. Tapi ternyata pas pelihara anjing malah jadi favorit orang warga, tetangga. Mau ngapain? Gatel? Iya, ganti posisi guys. Nah, sekarang apakah si Jack itu masih sehat atau tinggal di mana atau gimana Kak? Enggak, jadi Jack itu baru aja meninggal di 4 Mei 2024 kemarin. Ya udah dipegang dia. Jadi Jack itu baru meninggal 4 Mei 2024. Jadi beberapa bulan lalu. Baru ya? Baru.
Dia 12 tahun. Sebenarnya ulang tahun dia tuh 12 tahun pada saat 2 Oktober kemarin, kan ulang tahunnya 2 Oktober. Tapi ya udah masuk 2024, udah 12 tahun lah. Gitu. Meninggal karena komplikasi. Itu sakitnya apa? Dia itu komplikasi jantung, hati sama ginjal sih waktu dia meninggalnya itu sih. Jantung, hati, dan ginjal. Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dokter tuh suka kasih tahu ke kita kalau kayaknya potensi anjingmu ke depan itu meninggal tuh adalah gagal jantung. Karena setiap dicek tuh dia tuh kayak punya denyut yang beda gitu, kayak nggak yang sama gitu. Denyutnya tuh kayak dek 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 gitu. Jadi ada jedanya katanya. Itu baru ketahuan tuh waktu di umur mungkin 5 tahunan, 6 tahunan, aku lupa deh waktu dicek sama dokter waktu dia ada sakit. Jadi kayaknya potensinya gagal jantung deh gitu. Oh gitu. Kita obati jantungnya, kita kasih vitamin jantung, kita kasih obat jantung setiap hari. Ternyata ambruknya karena ginjal sama hati itu sih. Jadi komplikasi sih sebenarnya. Nah itu kamu sudah sadar apa dia sakit atau gimana Kak? Enggak, jadi ceritanya itu kan sebenarnya yang jaga di Balikpapan tuh kakakku ya, kakakku yang kedua, ceceku itu. Jadi aku mantau tuh dari Jakarta aja. Jadi memang si Jack itu terakhir aku ketemu dia kan Februari 2024 karena Imlek kan. Kita sih ngelihat sebenarnya dia masih biasa aja ya, masih aktif. Cuman memang udah 12 tahun makan tuh udah nggak terlalu sebanyak dulu lah gitu. Tapi gitu ya? masih aktif. Tapi makannya tuh masih mau. Jadi kayak dulu tuh kan kita suka kasih makan tuh pagi, siang sama malam. Nah sekarang tuh paling pagi dia makan aktif, siang dia makan sedikit, kadang dia lepeh, malam dia makan lagi gitu. Jadi kadang tuh mut-mutan makannya tuh lumayan mudi tuh di sana tuh Mbak. Terus tiba-tiba dia suka muntah, tanpa ada sebab, tanpa ada apa, tiba-tiba muntah. Muntah biasa aja, muntah busa bening. Bening. Muntah busa, terus kayak mungkin kita mikirnya kayaknya kekenyangan nih anjing ini. Iya. Atau kebanyakan minum air atau apa. Ternyata dari seringnya dia muntah itu, dan itu konsisten gitu loh Mbak, jadi nggak tiba-tiba langsung ambruk, tapi dia suka muntah tuh dari misalkan beberapa bulan lalu tuh adalah 2 minggu tuh muntah 2 kali misalnya, 2 minggu lagi muntahnya 3 kali kayak gitu. Nah terus tiba-tiba dia muntah terus dia demam. Jadi kakakku ngerasain digendong tuh badannya itu panas. Cuman kakakku mikir mungkin karena cuacanya itu lagi panas. Jadi kadang-kadang kan kalau cuaca di rumah di Balikpapan tuh lagi panas banget, emang badan dia tuh nggak tahu ya, kayak suka hangat aja gitu. Mungkin kita nggak ngeh gitu ya kalau itu tanda dia ngasih tahu ya kalau betul, dia mungkin demam. itu tandanya dia. Terus hidungnya tuh tapi masih basah karena kan katanya kan kita mesti ngecek dari apa anjing sakit atau enggak kan dari hidungnya basah atau kering kan. Masih basah, jadi kakakku ngerasa mungkin dia cuman kepanasan atau apalah. Tiba-tiba muntah, tiba-tiba langsung ambruk gitu, lemes. Baru kita langsung bawa dia ke rumah sakit untuk dicek gitu. Nah itu kata dokternya gimana? Iya, jadi di check up, cek darah. Jadi kan kita punya satu dokter yang memang langganan ke rumah. Pertama tuh kita panggil dia dulu, terus dia bilang kayaknya ini ada something di pencernaannya. Kamu bawa dia ke ini deh, cek up dulu deh di klinik, karena kan di Balikpapan nggak terlalu, fasilitas nggak terlalu bagus lah kalau kita bisa bilang gitu. Bawa cek darah, nggak bisa MRI, check up jantung MRI, ronsen. Dia nggak bisa ronsen karena alatnya rusak dan nggak ada lagi di sana. Nggak bisa ronsen, jadi kita nggak tahu jantungnya. Ya udah, yang penting cek darah ternyata jantungnya membaik, ginjal sama hatinya tuh tinggi banget Mbak di sini. Kolesterol tuh udah nggak ada dia tuh. Jadi bener-bener cuman ginjal sama hatinya tuh kayak naik gitu. Nah terus kakakku tuh selalu nanya kayak kenapa? Kan obat selama ini kita ngecek tuh nggak pernah tuh ada masalah di ginjal. Terus sejak usia tua tuh kita tuh nggak pernah kasih dia tuh makanan yang aneh tuh nggak pernah tuh kayak apa nasi atau apa tuh kita nggak pernah kasih dog food yang memang untuk kardiak, untuk jantung. Kok bisa nih ginjal nih? Ya sayangnya di tempat check up itu kita selalu dikasih jawaban tuh yang kayak nggak memuaskan, dalam arti kayak ya mungkin udah tua aja kali Mbak, jantungnya apa badannya mungkin emang organnya udah
udah tua kali Mbak, udah tua. Jadi selalu alasannya tuh ke umur yang udah tua tuh, yang dimana kadang tuh kita nggak bisa nerima tuh. Wah gimana nih kalau misalkan ginjalnya gini. Ya udah pas kita bawa ke rumah, kita panggil dokter satu lagi yang suka ngecek ke rumah. Ternyata dia pegang tuh sininya gitu, dia pegang. Oh ya ini, iya sih ini kayaknya udah parah nih. Maksudnya bengkak? Iya, katanya sih kayak bengkak gitu di sininya. Cuman nggak kelihatan dari luar. Terus tiba-tiba ternyata daerah, maaf ya Mbak, daerah kelamin itu udah kuning, menguning gitu dia. Jadi kayak apa ya, kayak ada something di dalamnya gitu. Yang bikin dia tuh kayak mungkin nanah atau apa ya, aku nggak tahu. Pokoknya kuning gitu. Ternyata oh ini, kalau ini tuh dari levernya. Terus dipegang kayak gini kulitnya, pegang kayak gini gitu. Dia ngomong. Kamu nanti nggak boleh gitu. Iya lucu. Abang, no. Oh dia lagi nggak mau diganggu kalau kayak gini. Oh yaudah oke, aku nggak Stop lagi deh. Orang kakaknya lagi cerita, nggak boleh begitu, ya. Oke. Tuh adanya kalau takut nih, diem, duduk yang benar. Lucu banget. Oke. Pokoknya dipegang gitulah kulitnya, dicek gini. Wah kulitnya udah kaku nih. Dia bilang kayak gitu. Jadi ternyata kita bisa nilai anjing kayak tanda-tanda anjing mau meninggal tuh memang dari kulit juga. Jadi kulitnya udah kaku, udah nggak lentur. Kayak keras gitu Mbak kulitnya dia. Oh ya? Iya. Itu fakta juga sebenarnya, kita baru tahu banget soal kayak gitu. Jadi pegang dicubit-cubit gitu. Wah, ya udah deh, dikasih obat deh gitu. Dikasih obat ginjal, disuntik segala macam. Tiba-tiba nafasnya dia kita bisa dengar. Jadi kan biasa aja nafas gini ya, maksudnya biasa gini kan kita nggak bisa dengar. Tiba-tiba nafasnya dia ini. Gitu. Oh, ya? Kita bisa dengar dari sini tuh kita bisa tahu. Jadi kayak dia kesusahan Kayak gitu. susah nafas. Terus jantungnya dia apa ya? Ada detak yang kita tuh bisa dengar dari luar gitu. Masa sih? Iya. Itu aneh banget sih. Cuman yang kita berasa banget tuh adalah nafas kakakku. Jadi pas di video call nih kakakku kayak Oh kamu video call waktu video itu? call, karena kan aku di Jakarta kan. Jadi Cece kayak dengerin deh nafasnya. Dari video call tuh aku bisa dengar. Terus dia udah gitu. Gitu. Si Jack itu. Jadi kayaknya pada saat ketahuan ginjal sama hatinya sakit, kayaknya mungkin dia tahu dia makin lama makin sakit, kayaknya dia langsung nunjukin semuanya gitu Mbak. Jadi langsung shutdown aja sih organnya menurut kita waktu itu. Jadi abis kayak gitu, tiba-tiba kita lihat matanya dia ya kayak nangis ya, kita sebutnya berair terus nafasnya gitu. Wah, nggak mau makan langsung stop, makannya langsung stop. Disuapin pun nggak mau, kadang dikit-dikit aja. Tapi dia masih mau minum. Tapi dia udah nggak bisa bangkit. Jadi cuma yang kayak gitu, udah nggak bisa berdiri. Terus dibopong sama kakakku, ditaruh di kasur, diselimutin gitu, dielus-elus. Tiba-tiba badan dia dingin semua. Tiba-tiba. Jadi malam itu kadang emang tidur sama kita pakai AC juga ya. Tiba-tiba dingin semua, menggigil dia, dan menggigilnya tuh kita bisa lihat gitu, kayak bener-bener gitu. Kayak manusia aja bener-bener. Wah kakakku panik, gimana ini menggigil, itu udah jam di atas jam 12 malam kalau nggak salah. Cuman kan kakakku selalu record ya, maksudnya selalu videoin untuk kasih update ke dokter ya. Dia nanya dokter segala macam, dokter bilang ya udah besok pagi saya datang lagi ke sana kayak gitu. Kamu ini aja kamu selimutin. Jadi kita bungkus selimut tuh Mbak. Kita langsung dipeluk sama kakakku, dibungkus selimut. Aduh, udah aja diajak ngobrol terus lagi. Terus tiba-tiba besoknya sehat. Tiba-tiba besoknya sehat. Setelah semalam itu ya, jadi gitu. 2 malam lah dia 2 malam dia gila kayak gitu. Besoknya tiba-tiba sehat, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba tailsnya, tiba-tiba buntutnya goyang, tiba-tiba bisa minta gendong. Itu setelah dikasih suntikan sama dokter. Jadi dokter tuh ada ngasih suntikan gitu. Dia bilang sih sebenarnya ke kakakku, ini tuh saya kasih obat, dia bilang. Tapi anjingmu ini kayaknya memang sudah masa kritis lah, istilahnya kayak gitu.
saya nggak tahu bisa ngobatin apa enggak nih. Tapi ini gambling ya, kamu mau apa enggak gambling? Jadi kalau saya suntik, kalau bertahan dia akan bertahan beberapa minggu. Tapi kalau enggak, mungkin akan langsung hilang aja, gitu. Langsung pergi aja di malam itu atau enggak di besoknya. Lah, dokternya ngomong gitu? Iya, karena dia udah kayaknya mungkin organnya udah parah banget aja. Terus ya ceceku kayak ya udah mau gimana lagi, gambling aja udah gitu. Takut tuh waktu itu kayak gimana ya, nangis lah kayak gitu. Terus suntik kalau nggak salah sehat dia besoknya itu, tiba-tiba Tailsnya goyang, ceceku sempat senyum gitu mbak, jadi kayak sempatnya kayak tapi kita lihat ininya udah biru ungu, membiru apanya? Gusinya? Semua gusinya udah biru keunguan, ininya udah biru keunguan. Terus kita udah tahu ini dia nggak akan lama lagi. Jadi salah satu tanda, jadi kan kakakku tuh nge-google juga gitu kayak dog signs kalau mau meninggal tuh apa sih. Ternyata semua tanda-tanda itu dikasih tahu sama Jack lah, ada di Jack gitu. Salah satunya adalah gusinya membiru, semua membiru. Tapi dia happy waktu itu, jadi kayak bisa tiba-tiba jalannya aktif kemana, tiba-tiba mainan bola, tiba-tiba minta gendong kakakku. Padahal sebelumnya ambruk banget mbak. Oh gitu. Terus kayak dengan kita lihat dia kayak gitu, satu sisi kita senang, tapi satu sisi kita tahu kalau misalkan orang mau meninggal kan biasanya kan ada nyalanya dulu ya, kayak lilin kan katanya kayak gitu, ada nyalanya dulu, and then tiba-tiba dia, ternyata bener mbak, jadi habis kayak gitu besoknya langsung ambruk, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan lagi, udah nafasnya udah makin kayak gitu, udah kayak nangis, udah nggak bisa jenggong lagi sebenarnya, tapi udah kayak gitu. Sampai kakakku VN terus gitu kan, kayak nih suaranya nafasnya nih gitu. Terus matanya dia selain berair udah ada apa ya, kayak lapisan abu-abu gitu, kayaknya feeling kita dia udah nggak bisa ngelihat kita sih, feeling kita, karena ada kayak lapisan gitu di matanya dia. Jadi kayak pakai soft lens. Lihat. Terus akhirnya kita video call terus. Dia kayak lagi tidur kayak si Dalton gini, kameranya ditaruh di sini, kita ngeliatin. Dia udah gitu aja. Udah bawa dari situ. Kakakku yang pertama kali, kan ada 2 kakak itu ya, kokokku yang pertama udah langsung, yang pertama kali beli dia gitu udah langsung kayak ngomong di video call gitu, kayak maksudnya kayak kalau kamu mau pergi ya udah pergi aja. Udah sampai nangis terus udah kayak nggak bisa nih kalau misalkan kita lihat kamu selama ini anjingnya periang, terus tiba-tiba kamu kayak gini, kayak nggak bisa napas, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kencing, nggak bisa apa. Udah kalau pergi aja. Terus ya udah aku juga ngasih salam-salam perpisahan lah istilahnya, kayak apa you're being a good boy segala macemnya gitu-gitu. Ceceku masih denial, kayak masih nggak bisa, ini harus kita selamatin nih si anjing ini. Sampai akhirnya sampai sore, malam, maghrib lihat nggak bisa nih kayaknya. Akhirnya ceceku pergi ke atas gitu, ke loteng, ibadah lah dia istilahnya gitu, sembahyang, bilang kalau misalkan emang mau pergi ya udah kita ikhlas kayak gitu. Akhirnya ditemenin lagi di kasur, nggak dilepas sama ceceku, pokoknya nggak dilepas sama sekali selama dia sakit. Tiba-tiba ngaing-ngaing ya, apa ya, jengong-jengong kayak kesakitan. Tiba-tiba kesakitan, tengah malam kakakku panik, nggak tahu gimana, panggil dokternya itu, dokter itu datang malam-malam jam 10-an, 10, infus. Saya infus ya terakhir gitu. Diinfus, digantung gitu pakai sapu infusannya gitu biar tinggi, terus dia diam. Tapi matanya belalak, melotot. Jadi dia tuh diam, tapi matanya tuh gitu. Yang selama ini nggak pernah melotot, tiba-tiba dia melotot. Jadi kayak kesakitan banget gitu. Terus bibirnya udah buka gitu. Melotot, tapi kita lihat udah makin ungu. Terus diinfus, terus si dokter langsung pegang lagi kulitnya, diginiin. Udah keras nih katanya. Terus dipegang sini. Ininya udah kuning semua, nggak tahu gimana dipegang. Terus si dokter bilang kayak,
kalau masih bisa hidup besok it's good sih, tapi susah kata dokter kayak gitu. Kecuali kamu mungkin mau bawa dia ke klinik 24 yang bisa infus 24 jam ya katanya, karena persediaan dia nggak banyak waktu itu. Cuman si dokter juga nyaranin kalau udah hari-hari terakhir mungkin alangkah baiknya kamu jagalah, biarkanlah dia dikelilingi orang-orang yang dia sayang. Tiba-tiba abis infusnya habis setengah jam kalau nggak salah, habis dibuka kan infusnya, kan dia di kamar ya, ditaruh terus dibuka, ciciku keluar nganterin si dokter. Udah ini si Jack nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa telepon saya. Keluar cuman depan pintu mbak, ya udah makasih ya gitu. Balik si Jack langsung ke spot dia tidur. Oh si Jack waktu itu ikut nganterin juga? Iya, ceceku sama bapakku enggak, jadi si Jack tuh kita taruh di kamar, terus kakakku buka kamar nganterin si dokter. Ya dok, makasih gitu ya, tapi nggak keluar, cuman kayaknya depan kamar. Iya. Masuk lagi dia mbak. Si Jack langsung pindah tempat ke posisi dia tidur, tiba-tiba dia begini, langsung dia belalak, kejang. Itu dokter baru naik motor pulang, kejang, langsung meninggal. Jadi dia komplikasi itu nggak ada nunggu seminggu kayaknya 5 hari aja tuh udah langsung meninggal gitu. Itu kacau sih, itu benar-benar momen yang kayak langsung hancur lah hatinya gitu ya, maksudnya kakakku kita lihat, dan kakak ini sempat video call terus ya, jadi aku tuh ngeliat banget tuh mukanya dia kejang belalak, akhirnya kejang kaku. Gitu aja. Itu ternyata memang banyak yang kayak dokter bilang memang kalau misalkan memang anjing mau pergi sih ya emang nggak bisa dipersiapin lah, kalau misalkan kita mau dia sehat terus juga nggak bisa, tapi kalau misalkan mau nunggu dia perginya kapan juga kita nggak tahu, tiba-tiba pergi ya pergi aja gitu. Berarti waktu itu kamu bener-bener ngelihat pas lagi dia pergi pun kamu ngeliat karena sambil video call ya? Video call. Jadi kakakku tuh bener-bener nggak lepas, kami tuh nggak lepas video call. Aku tuh ngeliat banget waktu. Jadi karena dia kejang, kakakku tuh panik, dia telepon aku. Padahal bapakku tuh di bawah nganterin si dokter. Telepon, dia ini kenapa nih? Gimana nih? Si Jack kejang. Pas aku lihat, wah ungu ini mbak, udah ungu nih. Pas ungu, matanya udah belolok gini, melotot, udah kayak meninggal nih, udah mati. Udah tahu aja gitu, kayak langsung meninggal. Nggak nyampe 10 detik kayaknya, dia kejang, set, meninggal udah. Wih. Gitu. Jadi emang rasanya kayak kehilangan anak lah ya, kalau aku bisa deskripsiin. Iya, dunia runtuh nggak sih? Dunia runtuh. Karena benar-benar kayak dia selalu tidur sama kita. Terus kan mama papaku kan kerja jaga toko gitu ya. Jadi pulang tuh selalu malam, tengah malam. Dan kalau mama papaku belum pulang, dia nggak akan tidur. Oh ya? Jadi dia akan nungguin di depan pintu kamar sampai ada suara gerbang dibuka, pulang, baru dia akan masuk ke kamar tidur. At least dia tahu kalau misalkan majikannya udah pada pulang, kayak gitu. Itu sih. Wow. Jadi
apa namanya 12 tahun tuh panjang juga ya, tapi pas kehilangan kayak gile kayaknya. Nggak tahu sih, aku waktu itu juga pernah ngerasain kehilangan anjing, tapi aku itu dia baru 18 bulan sih sama aku sih. Jadi kayak itu aja gue udah kayak depresi ya. Iya, betul. Udah kayak langsung gila nih, gimana nih ngejalanin hari-hari. Tapi ya gokil sih, yang Jack itu bener-bener langsung. Mama aku kan kakakku di sana kan langsung nangis ya, kakakku langsung nangis gitu. Aku nangis, kokoku juga nangis. Mama papaku tuh mungkin masih shock ya, jadi dia masih yang kayak masih bisa mikir jernih gitu. Dalam arti dia masih yang kayak ya udah nggak apa-apa, masih nguatin gitu kakakku yang udah nggak bisa ya, harusnya kita udah check up dia, kenapa kok ini taunya dia sakit jantung, kenapa kok marah-marah sendiri sama diri sendiri pasti kan. Denial udah segala macam. Wah, tapi ya itu meninggalnya tengah malam, mau nggak mau kan kita nggak bisa langsung nguburin ya, kita harus mandikan dulu besoknya. Jadi kita taruh di ruang tamu, kita selimutin. Masuk meninggal gini-gini, nggak tidur mereka bertiga semalaman, nggak ada yang tidur. Besok, oh iya, berharapnya bangun tuh, ternyata nggak bangun. Akhirnya dimandiin. Ya udah saatnya kita mandiin gitu. Ternyata bapakku itu sudah nyiapin liang lahat, kuburannya di sebelah rumah, tapi nggak pernah ngomong. Jadi memang ada satu space yang dulu mamaku tuh pengen banget itu tuh dijadiin tanaman, taruh aja tanaman di situ gitu. Tapi papaku nggak pernah mau. Ternyata maksud bapakku adalah kalau nanti Jack meninggal taruh situ. Gitu. Jadi emang secara nggak langsung mungkin masing-masing keluargaku udah mempersiapkan hati kali ya satu sama lain. Udah kita dimandiin sama mereka sambil nangis gitu. Ternyata benar udah biru semua. Terus kan meninggalnya kan kayak tidur gini ya. Jadi dia udah logikanya kan kaku ya. Logikanya kan kaku. Pas dimandiin juga kaku, tangannya udah nggak bisa ini, kakinya juga begitu aja. Jadi mandiinnya begini gitu. Mandi, dikeringin, hair dryer, segala macamnya. Nah, mamaku pergilah beli kain kafan. Beli kain kafan, ukurannya berapa gitu. 2 meter deh kayaknya gitu. 2 meter, oh pas nih ada 2 meter. Diambil, wah mamaku bilang ini kalau kaku nggak bisa dong dikafanin kan, karena kan space-nya nggak gede ya. Jadi kalau misalkan ada tangan dia tetap begini tuh kena gitu, istilahnya kayak gimana ya, mamaku ngelus gitu, terus bisikin si Jack gitu, kamu mau kita kafanin, mau kita bungkus, tangannya jangan kaku ya. Secara logika kan nggak mungkin kan Mbak, kayak ya kali orang sudah meninggal semalaman jangan kaku ya. Tapi turns out ternyata dari terus dia bisa begitu gini tangan dibungkus Mbak, bagus dibungkus ya, kecuali kakinya memang nggak bisa, tapi tangannya bisa. Nah dari situ pas dia tiba-tiba nggak kaku, mamaku baru langsung banjir di situ. Terus baru nyadar, kok anjing gue udah meninggal gitu. Iya, baru banjir langsung kayak gila, kamu udah meninggal masih nurutin saya ya. Saya kayak gitu ya. Kayak masih pin, wah langsung banjir. Sekeluarga langsung kayak wah. Ini dia cerita gue yang nangis. Tapi memang sedih sekali sih Jack itu. Soalnya namanya sama-sama Jack. Karena dulu aku juga pernah punya anjing namanya Jack. Iya. Ya sudah mainlah di surga. Sesama Jack. Tapi ya itu prosesnya cepat sekali. Iya sih. Berarti kamu di sini Cindy juga ngasih tau kita bahwa kalau kita punya anjing itu makin tua tuh kita harus lu ngomongin anjing tua sih, anakku udah tua soalnya. Aduh, jadi emang harus ini ya, harus aware ya. Aware. Untuk periksa-periksa. Ya, aku sih paling menyarankan banget sih ini sih medical check up setiap tahun tuh. Atau nggak setiap 6 bulan sekali deh kalau semakin tua. Iya. Karena nggak tahu tiba-tiba ada apanya itu sih Mbak. Iya gitu. sih, benar. Karena sebelum kejadian itu di 2 tahun sebelumnya Jack tuh sempat henti jantung. Oh ya? Dan itu aku yang ngelakuin sendiri. Maksudnya? Jadi kan dia masih aktif banget ya untuk anak umur 10. Aku rasa 10 apa 11 tahun, aku lupa. Pokoknya 10 tahun kayaknya. Masih aktif banget. Jadi aku kira dia tuh lagi kepengen main bola. Aku ajaklah lempar-lempar bola.
Asik tiba-tiba langsung Maksudnya freeze gitu? nge-freeze. Pingsan? Iya, kayak langsung jatuh. Oh, terus? Langsung kayak berusaha hidup. Itu aku kaget banget. Aku nggak tahu kalau dia tuh ini ternyata jantungnya makin ini. Waktu itu kayaknya mungkin ternyata kalau anjing punya jantung, aku nggak ngeh kalau misalkan dia nggak boleh seaktif itu. Oh iya. Jadi sempat freeze, terus tiba-tiba lemas. Aku sama kakakku, aku yang panik kan karena aku yang ngajakin main tuh. Panik, kenapa nih Jack? Kenapa Jack gini? Tiba-tiba dia kayak mau tidur, tapi kita bangunin terus. Bangun, kita tepuk, bangun. Jadi gitu terus. Kita pegang, terus buntutnya udah ke bawah tuh. Wah, must be something nih. Terus kayak kita panggil, jadi kita tepok-tepok kayak orang yang kayak biar sadar iya, gitu biar ya. sadar, kita tepok, nggak boleh bang, jangan tidur tuh. Tiba-tiba gitu dia, tiba-tiba buntutnya mulai membaik. Tapi jantung dia ada bunyi, jadi dan kita bisa dengar itu jantung dia ada kayak bunyi apa ya, kayak bocor, kayak apa ya, kayak analoginya kayak suara motor bocor gitu kali ya, kayak bep 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 bep, bep gitu. Oh iya? Iya. Maksudnya kita bisa dengar? Kita bisa dengar. Kita bisa dengar. Aduh, bisa ada VR-nya apa enggak ya? Tapi kita bisa dengar, dan itu karena itu tengah malam jam 12-an gitu. Jadi nggak ada dokter kan. Jadi kita chat halo dok. Iya. Chat halo dokter, kayak nanya dokter hewan gitu, terus dia bilang kita kasih dengar aja VN gitu, kita kirim. Padahal dia nafas biasa tapi ada bunyi di jantung. Si dokter itu langsung bilang, besok cepetan dibawa ke vet, saya takut katup jantungnya bocor. Wah, makin gak bisa tidur mbak. Tapi ternyata pas kita bawa ke vet, besoknya dicek ronsen segala macam, ternyata nggak apa-apa, tapi memang ada pembengkakan. Jadi ternyata kalau misalkan dia sakit anjing udah pernah didiagnosa bakal gagal jantung, yang pertama tuh makanan dijaga, yang kedua olahraga harus jauh lebih rutin, tapi nggak boleh terlalu aktif. Jadi dibawa jalan sore aja. Nah terus kan rumah kan juga tingkat ya, jadi dia tuh bawa naik turun itu nggak boleh, ternyata bikin jantung dia tuh mompa jauh lebih berat. Jadi kayaknya gara-gara itu tuh mbak katanya. Semalam apalagi kamu ajak dia main bola, mungkin jantung dia tuh apa ya, mompanya itu berat banget gitu, sehingga lemak-lemak yang di sekitar yang menutupi jantungnya itu makin ngencengin dia gitu. Jadi makin nggak kuat ini. Jadi sempat henti jantung pada waktu itu. Cuman mungkin anjingmu tuh masih kuat. Kalau nggak mungkin itu udah lewat. Serangan itu katanya. Oh, serangan jantung kayak serangan manusia gitu ya. Bener. Cuma mungkin karena anjingmu masih kuat, ya udah jadinya maksudnya ya adalah kesempatan kedua gitu. Baru dari situ kita aware banget soal kayak bahaya nih jantungnya. Ternyata ginjal sama hati yang bikin. Jadi memang semakin kita sebagai owner juga walaupun hanya hewan peliharaan ya, tapi tetap buat bagian dari keluarga emang harus rutin ya. Rutin cek jantung, ginjal, hati tadi ya. Dan makanan tuh juga harus punya pengetahuannya sih. Setiap umur tuh memang nggak bisa dikasih makan yang sama. Iya benar. Karena mereka berubah ya. Sebenarnya sama aja sih Pak Orange kayak manusia ya. Betul. Punya penyakit jantung juga, tapi ya kadang-kadang kita suka ada yang nggak ngeh gitu lah. Makanya dengan cerita Kak Cindy ini kita jadi tahu bahwa sebenarnya mereka tuh anjing-anjing ini ngasih sign ke kita ya, ngasih tanda ya. Banget. Tapi ya itu yang aku pelajari banget itu kalau dari dokter sana ya, aku mungkin perlu banyak divalidasi kali ya. Cuman yang pasti kalau anjing kecil kita nggak bisa, kalau misalkan dia udah kasih kita tanda dia sakit, it means itu udah sakit banget. Kenapa? Karena dia tuh punya apa ya, vibes gitu ya untuk main terus anjing kecil itu. Sehingga mungkin pada saat dia semangat dia main, sebenarnya dia tuh udah lagi sakit nih, lagi demam nih misalnya, tapi dia mau main terus, sehingga kita nggak lihat kan, kita nggak tahu nih, oh anjing gue semangat aja. Tapi ternyata pada saat anjing kecil udah ambruk, biasanya paling susah diselamatin karena ya udah sakit banget. Kalau anjing gede lebih
bisa kasih sign lah istilahnya. Aduh lagi demam nih, ya udah dia lebih slow atau apa. Pokoknya sampai bikin kita aware dia sakit, ya udah dia sakit. Tapi kalau anjing kecil pada saat dia sudah ambruk, biasanya kejadian di sana susah banget untuk diselamatin. Karena udah sakit sekali. Gitu. Wah, makasih banget ya Kak Cindy ceritanya. Maaf ya mengorek luka lama. Nggak apa-apa. Jadi Powerance bisa ngambil pelajaran dari Kak Cindy bahwa ya itu tadi kita harus aware sama anjing kita. Terus ya kalau memang sakit langsung dibawa ke vet ya. Iya, harus. Terus ya tadi sih yang aku tadi tangkap adalah kalau memang di masa-masa terakhir better anjingnya sama kita aja ya, nggak usah dititip nggak usah taruh di klinik 24 jam atau apa. Iya, karena jadi kita bisa ngelihat langsung ya. Betul. Walaupun sakit tapi ya begitulah. Sedih. Tapi katanya sih memang anjing juga butuh teman lah istilahnya. Iya. Kasian betul, di tempat baru. Terima kasih Kak Cindy Sama-sama, sudah berbagi Mbak, makasih pengalaman. Dogi-dogi lu maaf ya ceritanya agak kelam kelabu. Jangan lupa subscribe dan like podcast Dogi-dogi lu. Sampai jumpa. Bye bye.